Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang validitas isi menurut Gregory. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Nur Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 058. Kemudian yang kedua ada Izati Mauren Sefira dengan NIM 3 digit terakhir 238. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator Manang Sumadewi dengan NIM 3 digit terakhir 240. Oke, di sini kami akan membahas apa saja. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah validitas isi menurut Gregory. Kemudian yang kedua adalah rumus koefisien menurut Gregory sendiri. Kemudian yang ketiga ada tabel kontingensi. Kemudian yang keempat ada kriteria validitas. Kemudian yang kelima kami akan menyajikan contoh dari validitas isi yang menurut Gregory tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih validitas isi menurut Gregory? Jadi, menurut Gregory, validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan atau tugas dalam sebuah instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai perlakuan tersebut. Artinya, instrumen yang ada itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional tersebut. Oke. Kita masuk pada rumusnya. Rumus koefisien isi menurut Gregory tersebut sendiri itu seperti yang ada pada PPT tersebut, pada slide PPT tersebut. Jadi ada validitas isi itu rumusnya D per A plus B plus C plus D. Jadi A itu apa? A itu adalah sel yang menunjukkan ketidaksetujuan antara kedua penilai. Kemudian B dan C itu adalah sel yang menunjukkan perbedaan antara penilai. Kemudian D sendiri yaitu sel yang menunjukkan persetujuan yang valid antara kedua penilai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tabel kontingensi untuk menghitung indeks Gregory. Nah, di sini terdapat sebuah instrumen yang dimana butir-butir dalam instrumen tersebut akan dinilai oleh dua penilai. Nah, di sini dikatakan butir instrumen tersebut kurang penting jika mendapatkan skor 1-2. Kemudian, butir instrumen tersebut dikatakan penting jika mendapatkan skor 3-4. Nah, di sini ada hasil A, B, C, dan juga D, di mana jika mendapatkan hasil A, maka antara penilai 1 dan juga penilai 2 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut kurang penting. Didapatkan hasil B jika penilai 1 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut adalah penting, tetapi penilai 2 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut tidak penting atau kurang penting. Kemudian didapatkan hasil C jika penilai 1 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut kurang penting, tetapi penilai 2 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut penting. Kemudian didapatkan hasil D jika penilai 1 dan juga penilai 2 mengatakan bahwa butir instrumen tersebut adalah penting. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi koefisien korelasi. Nah, di sini terdapat ada 5. Nah, yang pertama, korelasi dikatakan sangat tinggi jika nilai koefisien korelasinya lebih dari 0,8 atau kurang dari sama dengan 1,00. Nah, kemudian korelasi dikatakan sangat tinggi juga jika nilai dari koefisien korelasi tersebut lebih dari 0,60 atau kurang dari atau sama dengan 0,80. Nah, selanjutnya adalah korelasi sedang. Dikatakan korelasi sedang jika koefisien korelasi tersebut bernilai lebih dari 0,40 atau kurang dari atau sama dengan 0,60. Kemudian korelasi dikatakan rendah jika koefisien korelasi tersebut adalah lebih dari 0,20 atau kurang dari atau sama dengan 0,40. Kemudian korelasi dikatakan sangat rendah jika koefisien korelasi tersebut bernilai bernilai lebih dari 0,00 atau kurang dari atau sama dengan 1,00. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah contoh dari validitas isi Gregory tadi.
di aplikasi Excel. Nah, saya sudah take video, silak. Jadi sekarang bisa dilihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari validitas isi Gregory. Nah, di sini saya sudah menggunakan contoh dari sumbernya itu buku pengembangan instrumen afektif dan kuesioner oleh Profesor Dr. Yusrizal Magister Pendidikan. Nah, di sini ada butir 1 sampai 10, kemudian ada penilai 1 dan penilai 2. Di sini tabulasinya kosong, nanti kita isi sendiri. Nah, di sini ada rumus dari validitas isi Gregory, yaitu valid- validitas isi sama dengan D per A plus B plus C plus D. Nah, di sini kita disajikan tabel kontingensinya seperti ini. Untuk penilai 1, untuk poin kurang penting, skor 1 dan 2, itu, mohon maaf, skor 1 dan 2 itu ada di kolom, ada A dan C. Kemudian untuk poin penting, skor 3 dan 4 itu ada B dan C. Dan untuk penilai 2, untuk poin kurang penting, skor 1 dan 2 itu ada di A dan B. Dan untuk poin penting, skor 3 dan 4 itu ada C dan D. Nah, di sini cara membacanya itu seperti ini. Untuk A, penilai 1 itu skornya kurang penting 1 dan poin kurang penting skor 1 dan 2. Dan untuk penilai 2 itu kurang penting skor 1 dan 2. Jadi A itu bernilai kedua penilainya kurang penting. Nah, untuk B itu penilai satunya poin penting skor 3 dan 4, tapi tetapi untuk penilai 2 poin kurang penting skor 1 dan 2. Jadi B ini adalah penilai 1 penting dan penilai 2 kurang penting. Dan untuk C selanjutnya C, penilai 1 kurang penting dan penilai 2 penting. Nah, di sini penilai satunya kurang penting, tetapi untuk penilai duanya itu penting. Dan untuk D, kedua penilai penting. Oke. Nah, di sini kita coba untuk mengisi tabulasinya yang kosong ini. Nah, penilai untuk butir 1, penilai 1 dan penilai 2 ini sama-sama 3. Jadi dia masuk ke dalam tabulasi yang D. Skor penting 3 di kolom ini dan penting 3 di poin skor 3 di sini. Jadi ini adalah D. Kemudian yang bawahnya sama, poin 3 dan 3. Untuk poin 4 dan 4 juga sama, D penting. Ini juga sama, 3 dan 4 juga D. 4 dan 4 D. Nah, ini untuk penilai 1 itu penting, jadi dia di kolom sini. Dan untuk penilai 2-nya itu skornya itu 2. Jadi dia ada di B. Jadi tabulasi ini itu B. Untuk butir 7 tabulasinya itu B. Kemudian untuk butir 8 4 dan 4 itu adalah D. Kemudian 4 dan 3 D juga. Kemudian 4 dan 4 D, D juga. Nah, sekarang kita sudah mengisi tabulasi ini. Sekarang kita hitung D-nya itu ada berapa. Di sini D-nya ada 9. D sama dengan 9. Dan untuk B-nya ada 1. Dan untuk A dan C sendiri itu tidak ada di tabulasi ini. Nah, setelah mendapatkan ini, perhitungan ini, kita masukkan ke dalam rumus validitas isi Gregory ini. Oke, saya taruh di sini sama dengan D-nya itu 9 dibagi per A-nya 0 ditambah B-nya 1 ditambah C-nya 0 ditambah D-nya 9. Oke. Nah, jadi yang didapat dari rumus tadi yang validitas isi Gregory itu bernilai 0,9.
Saya kasih warna kuning. Nah, setelah mendapatkan ini, kita masukkan ke dalam kriteria validitas isi yang ada di sini. 0,9 itu ada di korelasi sangat tinggi. Dalam kategori korelasi sangat tinggi. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya tentang contoh dari validitas isi Gregory. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari materi yang telah kami sajikan, kami memakai dari dua sumber, yaitu yang pertama itu dari buku dengan judul Pengembangan Instrumen Efektif dan Kuesioner, kemudian yang kedua yaitu dengan judul Asesmen untuk Pembelajaran Matematika. Oke, terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.